Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu cantik di Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mega dari Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Biasa dipanggil Mega sih. Mega itu artinya apa ya ibu-ibu kalau tahu? Besar. Besar, benar. Aduh, makasih ibu-ibu. Bayangan saya Mega Embung. Oke. Oke, tak kenal maka tak sayang nih Bu ya. Saya tadi udah memperkenalkan diri. Mungkin kita bisa gantian. Mungkin dari yang terdekat saya ya, yang pakai jilbab warna pink, yang cantik. Silakan Ibu. Nama saya Siti Masrura, Ibu. Panggilannya Siti. Saya dari RW 4. Oke, Ibu Siti, anaknya berapa? Anak saya 2, Bu. Oke, nanti sekalian di ini ya Ibu, apa namanya statusnya? Statusnya boleh, terus sehari-harinya kegiatannya apa, ya? Oke, lanjut Bu. Lanjut sehari-harinya itu rumah tangga biasa. Putra-putrinya berapa Bu? Ada 2. Oke, siap. Lanjut sebenarnya, Ibu pakai jilbab hijau apa biru nih Bu ya? Ini Hijau Tosca, ya lanjut Bu. Nama saya Ibu Lisa. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Saya sebagai rumah tangga dan bantu-bantu sebagai kader posyandu. Siap. Halo Bu, salam kenal. Silakan, Mbak yang pakai baju kuning. Saya Ibu Vera. Saya di RW 2 Kebon Manggis. Oke. Saya jadi kader Dasawisma. Oke, siap. Saya pengantin baru nih Bu. Wah, selamat. Kapan nih Mbak nikahnya nih? Oh, udah lama. Baru ya. Berarti lagi angkat-angkatnya ya Bu nih. Selamat ya Mbak. Iya, baru kemarin. Baru 20 tahun. Oke, selanjutnya nih yang pakai baju hijau, andi-andi lumut ya, hijau-hijau lumut ya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Gabriel, biasa dipanggil sayang. Bukan ya, biasa dipanggil Sinta. Statusnya masih single tertutup. Oke. Waduh, ini ada anak gadis di antara para ibu-ibu ya. Mungkin nanti kita bisa sharing ya Mbak ya. Oke. Wah, di sini kan apa namanya? Kita udah berkenalan ya. Bu, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang di sini di kesempatan ini kita mau membahas tentang cuci tangan pakai sabun, ya. Kita di sini nanti memperagakan dua-dua berpasangan ya, Ibu, samping-sampingan aja. Oke. Silakan saling berjabat tangan tetapi pakai tangan kiri. Iya. Enggak, kita coba di sini kita akan mencoba perumpamaan, membayangkan. Makanya sekarang kita apa namanya? Saling jabat tangannya pakai tangan kiri. Dicoba dulu. Apa yang dirasa nih? Enggak nyaman ya. Oh, janggal. Biasanya kalau sama ayam kanan sama kanan ya. Oke, yuk sambil kita pegangan, kita tutup mata ya ibu-ibu dan mbak-mbak. Nah, coba jangan tidur tapi ya. Nah, di sini kita bayangkan nih, kita kalau pagi-pagi kegiatan kita setelah bangun tidur ngapain ya? Paling sering ngapain? Ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi, pasti kalau nggak buang air kecil, buang air besar ya. Kalau buang air besar, cuci ceboknya pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Nah, coba dibayangkan ya, kita tuh pakai semua jari tangan kiri buat ngapain aja? Buat cebok terutama ya. Nah, kalau cebok pakai sabun atau cuma pakai air doang? Pakai sabun. Ada yang suka lupa nggak? Kadang lupa. Atau enggak kadang pas sabunnya habis. Ya, gitu ya. Jadi kalau cebok
walaupun kelihatannya kita pakai air udah bersih, sebetulnya itu masih ada ketinggalan kuman-kumannya di dalam. Ya. Iya, walaupun dia nggak kuning-kuning ya, warnanya kuning atau kecoklatan itu nggak nempel-nempel di kuku kita ya. Ya. Padahal itu tuh sebetulnya cacingnya atau kumannya itu masih ada di dalam kuku-kukunya tadi ya. Bisa dibayangkan nggak Bu gimana tuh di dalam ya? Nah, oke, yuk. Jadi boleh dibuka matanya ya. Jadi mau lepas apa enggak? Boleh dilepas boleh. Boleh pandangannya ke saya lagi ya ibu-ibu cantik. Jadi sebetulnya kalau misalkan kenapa sih harus cuci tangan pakai air? Coba Ibu Lisa. Biar tangan kita bersih, nggak bau. Nggak bau. Tapi sebetulnya kalau pakai air aja bau nggak? Kadang sih itu sih ada bau sih kan. Berapa banyak? Kalau buat yang ibu-ibu pasti udah punya anak. Buat kalau Mbak Sinta kan belum punya baby nih. Kalau punya anak di rumah pakai popok atau pakai pampers Bu? Pakai pampers katanya. Pampers ya. Tapi kalau pakai pampers kan kita juga tetap nyebokin. Ya gitu. Nah jadi kalau misalkan nih ibu-ibu nih kalau misalkan abis nyebokin anak kadang suka lupa bersihin. Terus tiba-tiba kita ke dapur ngapain Bu? Masak. Masak. Abis masak kita ngapain nih? Kurang asin, kurang manis, kurang sedap nyicipin. Yang tadi ada di sini ke kita dulu. Udah selesai dari kita, makanannya udah siap, kita ngapain? Nyiapin meja makan. Terus kita nyiapin anak nggak? Iya, dari yang kuku tadi ya sama itu masuk ke anak, ya. Nah, kalau masuk ke anak, efeknya apa nih Bu? Anak bisa apa? Sakit. Kebanyakan sakit apa ini? Mencret, betul gitu. Kalau anak sakit kan kita juga yang pusing ya Bu, gitu ya. Nggak mau dong ya kalau anak kita sakit ya. Apalagi kita juga ikutan sakit. Nah, kalau anaknya mencret, dia mau makan nggak Bu? Biasanya sih nggak mau. Nggak mau. Kalau anaknya males makan, efeknya nanti apa? Kurus. Oke, kalau kurus artinya gangguan apa tuh Bu? Pertumbuhan. Betul. Kalau gangguan pertumbuhan nama kerennya apa sih Bu? Nah, stunting adalah gagal tumbuh ya. Stunting ini sebetulnya nggak boleh ada Bu di lingkungan kita. Nah, gimana caranya? Iya, karena kalau sudah stunting, sudah pendek, itu namanya gangguan pertumbuhan secara global ya Mbak, secara umum. Jadi nanti kalau udah stunting, mempengaruhi kecerdasannya, sama mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau kecerdasannya terganggu, itu berarti dia artinya gangguan konsentrasi belajar. Ya, jadi nggak cuma gagal tumbuh doang, tapi dia gagal mengikuti gagal mengikuti pelajaran di sekolah. Ya, bukannya bodoh Bu, tapi dia lebih cenderung lebih sulit. Lamban. Itu. Jadi efeknya ke situ. Jadi hal ini kita bisa cegah nih Bu dengan tadi cara mudah tadi. Dengan apa Bu? Cuci tangan. Dan dengan cara yang mudah itu saja kita bisa mencegah anak-anak kita terkena stunting. Ya, gitu. Jadi dengan cara mudah itu intinya gini Bu, dengan cara yang mudah kita pikirkan pertumbuhan anak kita ke depannya. Bisa dong pasti ya. Bisa. Nah, di sini kita boleh nggak Bu kita minta komitmennya sama-sama kita sama-sama janji nih perihal tentang cuci tangan pakai sabun ini. Yuk sama-sama kita tirukan, tangan kanannya dipegang di sebelah dada kiri. Oke. Saya berjanji akan selalu pakai sabun saat cuci tangan. Di 5 waktu penting. Sehabis buang air besar. Sehabis bersihkan pantat bayi. Sebelum menyiapkan makanan. Sebelum makan. Sebelum menyuapi makan anak.
sebelum menyuapin makan anak. Jadi ingat ya Bu, ada 2 sebelum, 2 sehabis dan 3 sebelum ya. Jadi moga-moga ibu-ibu di sini udah Bu. Jadi moga-moga ibu-ibu di sini dan Mbak Sinta, mungkin yang belum married nih sama nih, di rumahnya nanti bisa menularkan cara hidup sehat dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Dari sini apa ada yang kurang jelas ibu-ibu, mbak-mbak? Cukup jelas ya. Moga-moga kita bisa menularkan kebiasaan baik ini di keluarga kita agar keluarga kita tuh selalu sehat dan terhindar dari penyakit ya. Baik. Iya, saya mohon maaf bila dalam penyampaian informasi ini ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Mungkin kalau bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi kepada nanti dari pihak puskesmas terdekat. Boleh Ibu, silakan, kita sangat terbuka ya. Baik, saya pamit, semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu ya Bu. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.